Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al hadis. Jamaah salat Jumat Masjid Al Ikhlas Geraha Properindo Sidoarjo yang dimuliakan Allah serta kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas iman kita. Kita selalu bermuhasabah untuk selalu meningkatkan, memperkuat akidah kita. Berusaha secara optimal untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Serta secara maksimal menjalin silaturahmi ukhuwah di antara kita. Dalam bingkai sesama muslim, sebangsa setanah air, bahkan mungkin sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, indikasi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mengingat dirinya bahwa hidup kita yang sekali dan tidak lama ini harus senantiasa memperbaiki diri menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mulia, sebagaimana mulianya sang Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini jamaah sekalian bertepatan 1 Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang insyaallah dimuliakan Allah, karena di bulan ini tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal Allah berkenan turunkan, Allah lahirkan seorang sosok manusia pilihan, seorang manusia yang sempurna di antara makhluk yang lainnya, yang disebut dengan khairul dan sayyidul anbiya wal mursalin, bahkan juga disebut khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang junjungan Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaat di hari kiamat, yang selalu menuntun umatnya, bahkan seluruh umat, agar menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang lebih penting lagi jamaah sekalian, di samping Rabiul Awal jatuh pada hari ini, ternyata bulan ini juga bertepatan dengan kita menyongsong menyambut hari santri. Dan hari santri ini jamaah sekalian tidak bisa kita remehkan begitu saja, karena santri adalah satu penjelmaan, satu implementasi daripada keutuhan jiwa seorang manusia. Insan kamil, manusia paripurna, yang tentunya
dengan karakter-karakter dan tabiat-tabiat yang oleh para kiai kita. Santri tempatnya adalah al-ma'had. Ma'had adalah dari kata ahada, tempat kita berjanji, mengingatkan janji seorang manusia bahwa sejak kita berada di alam kandungan, sesaat setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menanyai kepada ruh kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kami berjanji ya Allah bahwa Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah yang menciptakan saya, Engkaulah yang mengelola saya, membentuk saya sehingga sedemikian rupa ini ya Allah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ternyata santri ini jamaah sekalian, sebagaimana gaya dan metode dakwah para kiai, para wali, para ulama-ulama salafus sholihin, selalu memakai kata-kata yang sederhana tapi penuh makna. Jadi ternyata santri ini jamaah, ini adalah satu penjabaran dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lahirnya hari santri sama dengan hari lahirnya Rasulullah, di mana Rasulullah membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan isinya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan isinya ajaran-ajaran kepesantrenan. Maka santri itu jamaah sekalian adalah kepanjangan dari kata santri, ihsan, dan tri. Ihsan dalam bahasa Al-Quran sering disebutkan. Bahkan dalam hadis juga dijabarkan ketika Nabiullah menemui atau ditemui malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Pada saat itu ditanya, mal ihsan ya Rasulullah? Ihsan apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu adalah ketika engkau beribadah seakan-akan menyaksikan Allah, atau kalau tidak bisa menyaksikan Allah, yakinlah bahwa segala amal ibadah kita disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun khabir. Allah yang Maha tahu, Allah yang mengawasi, yang kemudian Allah akan membalas segala amal-amal perbuatan kita. Maka dari itu jamaah sekalian, ihsan ini satu jelmaan kita, betapa kita senantiasa di dalam beribadah ini selalu tulus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini kemudian ada kalimat ihsan yang artinya dimensi yang berikutnya adalah ihsan dalam arti ahsana yuhsinu ihsan, selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surah Al-Imran ketika Allah menjabarkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa yang seluas langit dan bumi ini, tentu orang-orang bertakwa yang alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang bertakwa yang indikasinya adalah selalu memberikan manfaat kepada orang lain, yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhiminal ghaidha, memberikan satu pesona-pesona yang insya Allah tidak menyakiti orang lain. Jangankan perbuatannya, lesannya pun tidak pernah menyakiti orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menjadi jiwa-jiwa pemaaf, yang kemudian ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Secara garis besar ayat ini mengandung kalimat secara tersirat agar kita senantiasa berbuat baik kepada sesama kita, karena Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu kemudian tri artinya berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada tiga hal, tiga aspek. Yang pertama jamaah sekalian, ihsan adalah berbuat baik atau memperbaiki. Yang pertama adalah hablum minallah, di mana kita perbaiki cara-cara ibadah kita, baik ibadah mahdhah khususnya maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kita, salat kita, sudahkah selama ini benar-benar menjiwai bahwa kita benar-benar menyatu dengan Allah? Apakah ibadah-ibadah kita selama ini sudah membuahkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya rutinitas belaka? Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita jaga ibadah kita seperti yang termaktub di dalam Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya ayuhan nas,
Ya, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita manusia yang diciptakan Allah ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Di mana Allah ciptakan kita dengan segala fasilitas yang ada. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita diperintahkan oleh Allah yang pada akhirnya program yang paling utama Allah ciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Beribadah inilah jamaah sekalian sebagai aplikasi daripada hablum minallah. Yang kedua adalah aspek hablum minan nas. Di mana hablum minan nas ini jamaah sekalian sama dengan fungsi Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat. Di dalam surah yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Artinya ada hubungan-hubungan baik kita kepada sesama kita. Maka dalam hal inilah kemudian termotivasi, terinspirasi dengan perjuangan bangsa Indonesia, sehingga muncullah resolusi jihad itu. Kenapa? Karena cinta tanah air bagian daripada iman. Cinta tanah air adalah kita berbangsa bernegara sebagai wadah kita bermasyarakat dan berbangsa, sehingga benar-benar diperjuangkan oleh para kiai, para ulama kita, sehingga beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencanangkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Memerangi penjajah adalah sesuatu kewajiban. Ketika kita melemah di dalam memerangi penjajah itu, berarti sesuatu yang haram yang akan mendapatkan dosa. Gaya berdakwah beliau inilah yang kemudian memotivasi para santri, para pejuang-pejuang kita yang pada puncaknya 10 November ya, di Kota Pahlawan Surabaya dengan berbagai penjuru yang datang dari daerah-daerah karena termotivasi hubbul watani minal iman ini. Ini adalah aplikasi daripada hablum minan nas, menjaga persatuan dan kesatuan kita. Apalagi barusan kita memperingati ya, kesaktian Pancasila, di mana kesaktian Pancasila adalah dasar ideologi berbangsa bernegara. Bagaimana kita berislam secara kafah, lalu kemudian kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari rongrongan siapa saja yang akan merusak persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka hablum minan nas ini kita jaga, gotong royong bersama-sama antar sesama kita, bahwa kita tidak bisa hidup sendirian adanya. Sebagaimana surah Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan berbeda jenis kelaminnya, berbeda suku bangsanya, berbeda bahasa, warna kulitnya, latar belakangnya, semata-mata adalah untuk lita'arafu. Yang pada akhirnya inna akramakum indallahi atqakum, toh pada akhirnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga adalah aspek di mana Islam diturunkan bersama Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi siapa saja, apa saja, senantiasa dihadapi dengan fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan lemah lembutnya, dengan rahmat yang diturunkan Allah kepadanya. Tidak pernah beliau berbuat kasar kepada orang lain, bahkan sekalipun orang yang menyakiti beliau. Dan inilah kesuksesan dakwah Rasulullah, sehingga mencapai umat yang terbanyak dibanding dengan nabi-nabi terdahulu. Dan umatnya pun insya Allah menjadi umat terbaik, yang insya Allah akan menjadi suri tauladan, syuhada'a 'alan nas, yang memberi persaksian, menjadi teladan bagi umat-umat yang lain selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Anbiya 107 adalah bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad dengan tujuan yang paling mulia dan paling utama adalah membawa rahmat kasih sayang, yang pada intinya beliau mulai dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak jahiliyah menuju akhlakul karimah, yang memperbaiki ibadah-ibadah menyembah berhala menuju ibadah-ibadah ala Islamiyah syariah menuju aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah jamaah sekalian yang harus kita contoh, kita teladani, kita jadikan pola hidup kita, pola hidup yang senantiasa menebarkan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada sesamanya, maka Allah dan para malaikat, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Para malaikat ikut mendoakan kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, yang juga memberikan rahmat kepada sesamanya. Marilah kita senantiasa dalam hidup sekali dan tidak lama ini
kita benar-benar jadikan hidup yang mulia, hidup yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jamaah usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ij'al fi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana. Allahumma sahih ajsadana washfi amradana wa amrad ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma tawwil umurana wa barik arzaqana wa wasi' arzaqana wa hassil maqasidana wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma dfa' 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amrad wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana khususan jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli hubbi Rasulillah wa ahli ummati Rasulillah wa ahli sihha wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-karamah wa ahli syafa'ah wa ahli al-hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.